Halo semuanya, perkenalkan gue Yakiniku dan jujur aja gue nggak nyangka bakal ngebahas film SpongeBob dengan kondisi yang kayak gini. Soalnya pas gue tanya ke teman gue kemarin gimana pengalaman dia waktu dia nonton SpongeBob di bioskop kemarin, kata dia sih penontonnya nggak terlalu ramai. Bahkan cuma ada 3 orang, yaitu dia, satu ibu dan juga anaknya. Nah dari situ aja sebenarnya udah kelihatan kalau film ini nggak dapat sambutan yang rame. Dan bukan cuma itu, sampai sekarang gue juga jarang banget nemuin konten kreator yang ngebahas film ini gitu. Kalaupun ada, mungkin mayoritas malah ngebahasnya dengan nada yang negatif. Dari sini gue mulai mikir, sebenarnya ada apa sih sama film ini? Apakah orang-orang udah mulai capek sama SpongeBob atau jangan-jangan franchise ini udah kehilangan daya tariknya? Bisa juga masalahnya bukan di penontonnya, tapi di cara film ini dipasarkan. Nah, pertanyaan-pertanyaan tersebut yang akhirnya bikin gue pengen ngebedah film ini lebih jauh. Nah, kalau kita ngomongin tentang status filmnya dulu, The SpongeBob Movie Search for SquarePants ini sebenarnya punya posisi yang agak aneh sih menurut gua. Film ini sekarang dipromosiin sebagai film keempat dari seri utama SpongeBob. Padahal dari rencana awalnya, film ini tuh bukan untuk disiapin buat layar lebar. Dan Paramount ini awalnya punya rencana buat bikin 3 film spin-off yang fokus ke karakter sampingan dan semuanya itu ditayangin lewat streaming. Ada beberapa film seperti film Sandy lewat Shaping Bikini Bottom, film Plankton lewat The Plankton Movie, dan film ketiga ini sebenarnya diproyeksikan buat ngangkat cerita dari Tuan Krabs. Tapi entah kenapa rencana itu berubah dan film ini malah dilempar ke bioskop sebagai film utama gitu. Kalau dilihat dari ceritanya, perubahan arah ini sebenarnya cukup banget kerasa. Film ini ngikutin kisah SpongeBob yang lagi pengen ngebuktiin bahwa dia itu nggak bocah lagi, tapi dia itu udah mulai tumbuh dewasa dan juga pemberani. Nah, cara yang dia pilih tentunya ekstrim banget kalau menurut gua. Si SpongeBob ikut Flying Dutchman, si bajak laut hantu, buat masuk ke Underworld, tempat dimana katanya paling berbahaya di seluruh lautan Bikini Bottom. Nah, Flying Dutchman ini ngejanjiin SpongeBob kalaupun SpongeBob bisa lolos dari semua ujian yang ada di sana, dia bakal diakui sebagai petualang sejati. Tapi seperti kebanyakan plot-plot alur film itu, janji pasti nggak bakalan sepenuhnya tulus gitu. Dutchman ini sebenarnya lagi manfaatin SpongeBob buat ngelepas kutukan yang udah ngikat dia selama ratusan tahun. Di sisi lain juga, Tuan Krabs, Squidward, dan juga Gary sadar kalau SpongeBob itu lagi dalam masalah. Mereka akhirnya nyusul ke Underworld dan dari sinilah cerita mulai ngungkap masa lalu Tuan Krabs yang cukup kelam dan emosional. Nah, masalahnya meskipun setting ceritanya terdengar berbahaya, eksekusinya nggak pernah benar-benar terasa tegang. Underworld yang katanya disebut sebagai tempat paling berbahaya justru berasa biasa aja gitu. Rintangannya kurang menyeramkan, monster-monsternya juga nggak ninggalin kesan. Kalau dibanding sama film SpongeBob pertamanya, mungkin bakalan terasa beda jauh banget. Di film pertamanya, taruhannya jelas. Ada ancaman hukuman mati buat Tuan Krabs, ada batas waktu yang ketat, dan ada rencana besar Plankton yang bikin situasinya itu makin runyam. Semua itu bikin perjalanan SpongeBob itu terasa penting dan mendesak. Sedangkan di film ini konfliknya itu kerasa lebih santai, dan bahkan terlalu santai menurut gua. Masuk ke bagian humornya, ini juga jadi salah satu titik lemah menurut gua sih. Banyak jokes-jokes yang lewat begitu aja. Ada beberapa momen yang bikin senyum, tapi jarang yang benar-benar bikin ketawa. Film ini terasa terlalu fokus ke arah humor slapstick dan sifat random SpongeBob, tanpa ngasih humor berlapis yang biasanya bisa dinikmati oleh kita, yaitu penonton-penonton yang dewasa gitu. Hal lain yang cukup ganggu juga buat gue adalah bagian live actionnya. Awalnya gue sempat berharap film ini itu bakal full animasi, tapi ternyata enggak. Dan menurut gue ini adalah salah satu live action paling awkward di sejarah film SpongeBob. Kenapa begitu? Ya kalian bisa lihat sendiri, adegan-adegannya itu lambat, dialognya canggung, dan CGI-nya itu kelihatan kasar serta gak nyatu sama lingkungan sekitar. Tapi bukan berarti film ini nggak punya sisi positif ya. Justru dari segi visual, ini adalah salah satu film SpongeBob terbaik. Animasi di film ini itu kelihatan jauh lebih niat, gaya visualnya juga mirip film ketiga dari SpongeBob, tapi dikasih sentuhan ala-ala hybrid teenage mutant gitu. Ada detail-detail animasi tradisional yang bikin tampilannya lebih hidup. Nah, selain itu, karakter Tuan Krabs juga digambarin dengan cukup baik sih di sini. Dia masih pelit dan materi, tapi masih punya empati dan kepedulian ke SpongeBob. Karakter ini tuh terasa lebih dekat ke versi klasiknya dibandingkan versi serial modern yang sering kebablasan.
Nah, kalau ditarik dari kesimpulannya, film ini sebenarnya bukan film yang jelek banget, tapi juga nggak istimewa gitu. Ceritanya terasa datar, konfliknya kurang kuat, dan humornya juga nggak konsisten. Kualitas animasinya memang jadi nilai jual utama, tapi itu aja belum cukup buat bikin film ini terasa wajib ditonton. Nah, soal kenapa film ini nggak hype, menurut gua penyebabnya gabungan dari banyak hal. Jadwal tayang yang tabrakan sama film-film besar lain, penonton yang mulai jenuh terhadap SpongeBob mungkin, ataupun strategi marketing yang kurang tepat, termasuk kolaborasi yang menurut gua nggak relevan dengan target penontonnya gitu. Tapi itu semua cuma pandangan pribadi gua. Kalau menurut kalian gimana? Apakah ada alasan lain kenapa film ini sepi peminat? Mungkin kalian bisa menulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan kalau kalian bertanya-tanya kenapa gua tahu filmnya, karena gua juga udah nonton. Kalau kalian tanya di mana, mungkin gua nggak bisa jawab. Oke, mungkin segitu dulu buat pembahasan kita kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Gua Yakiniku dan bye-bye.